Pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut. A. Penanganan barang bukti komputer yang berkaitan dengan data yang tersimpan dalam hard disk atau penyimpanan data lainnya dari sejak penanganan pertama harus sesuai dengan tata cara yang berlaku, karena barang bukti memiliki sifat yang mudah hilang ataupun berubah. Dan bila penyidik tidak memahami tata cara penyitaan barang bukti komputer, dapat meminta bantuan lapor Polri. B. Barang bukti dikirimkan secara lengkap dengan seluruh sistemnya. C. Barang bukti dibungkus, diikat, dilap, disegel, dan diberi label. Dan D. Pengiriman barang bukti ke lapor Polri dapat melalui pos paket ataupun kurir. Bahwa ternyata dalam kasus ini barang bukti rekaman CCTV diambil tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Perkap nomor 10 tahun 2009. Bahkan lebih anehnya lagi, tidak diketahui siapa orang yang mengambil barang bukti tersebut. Selain daripada itu, ternyata decoder video record pun yang menyimpan rekaman CCTV yang asli ternyata sudah kosong. Padahal DVR tersebut seharusnya juga diperiksa untuk mengetahui originalitas daripada rekaman CCTV tersebut. Oleh karena itulah selama ini telah terjadi kesesatan dalam pemeriksaan perkara ini. Kita tidak tahu bagaimana kebenaran daripada rekaman CCTV yang diputar di persidangan. Dan itulah yang kami curigai selama ini dan selalu kami bantah berulang-ulang. Bahwa dari awal kami sudah melakukan pembelaan dengan menyatakan bahwa rekaman CCTV yang diputar di persidangan telah dipotong-potong. Akan tetapi pada waktu itu kami tidak ada bukti potongan video rekaman CCTV tersebut, sehingga hakim mengabaikannya. Namun akhirnya sekarang kami menemukan potongan itu yang dapat membuktikan bahwa ternyata memang benar CCTV ini tidak utuh lagi dari awalnya hingga akhirnya. Sebab kalau kita tidak tahu awal dan akhir daripada rekaman CCTV tersebut, maka cenderung akan terjadi kesesatan di dalam kesimpulan perkara ini. Bahwa dari rangkaian cerita yang ada, kami menemukan satu bukti yang merupakan novum, yang membuktikan bahwa ternyata ada potongan video yang merupakan bagian daripada rekaman CCTV yang selama ini tidak pernah ditampilkan di dalam persidangan. Novum tersebut terdapat di dalam sebuah compact disc ataupun CD yang diperoleh dari TV One dan berisi rekaman tayangan acara wawancara Karni Ilyas dengan ayah Mirna yang bernama Dermawan Salihin tanggal 7 Oktober 2023. Di dalam acara wawancara tersebut, saksi Dermawan Salihin mengakui secara tegas bahwa ada bagian rekaman CCTV restoran Oliver yang selama ini dia miliki ataupun dia simpan dan belum pernah ditampilkan di persidangan. Untuk lebih jelasnya, kami kutip pernyataan saksi Dermawan Salihin dalam wawancara itu sebagai berikut. Karni Ilyas, oke, dia ada cyanida, tapi dia memasukkan itu tidak ada buktinya. Saksi Dermawan Salihin, ada gerakan piksel doang, memang nggak kelihatan secara jelas. Nah, makanya tolong ditayangkan ini, om punya nih. Dia juga masukkan sesuatu nih, bisa nggak? Bisa nggak? Ini dia nih. Ini dia masukin sesuatu nih, cyanida nih. Ini kita di Polda waktu itu rame-rame sama Pak Tito, Pak Krisna. Jadi kita potong dulu ini, lagi tunggu, loading dulu. Karni Ilyas, kok Pak Tito ikut turun tangan? Dermawan Salihin, Pak Tito melihat ini, justru dia panas tuh. Wah, lu bukanlah sidangnya nih saintifik, rame nih, dia bilang begitu. Tuh lihat tuh,
ini kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati, biarin dia kesiksa, kalau bisa seumur hidup. Maksud saya begitu, saya maunya begitu. Jangan dihukum mati, keenakan dia, mati tembak mati, selesai. Nah ini polisi sampai teriak-teriak kesenangan. Yang mana, ulang ya, perhatikan tangan kiri dia. Ini belum pernah dikeluarkan bukti ini. Jadi polisi sangat senang sekali itu hari sampai lompat-lompat. Bahwa seandainya barang bukti ini dulu ada di dalam pemeriksaan perkara ini, maka sudah pasti kesimpulan dan putusan hakim akan berbeda. Karena dengan terbuktinya ada bagian dari rekaman CCTV yang telah disembunyikan, membuktikan bahwa semua rekaman CCTV yang dihadirkan di persidangan menjadi tidak sempurna. Skenario yang ditampilkan dalam perkara ini tidak sempurna. Lagi pula, kalau notebook ini kami temukan dulu, ternyata potongan dari rekaman CCTV tersebut juga diduga telah direkayasa. Jadi, apabila fakta ini telah diketahui sejak dulu, maka sudah membuktikan bahwa betul-betul seluruh rekaman CCTV, baik yang dihadirkan penuntut umum di persidangan, maupun yang dimiliki ataupun disimpan oleh saksi Dermawan Salihin adalah tidak sempurna. Originalitasnya tidak sama lagi karena diduga telah direkayasa. Sehingga kesimpulan yang akan diambil oleh hakim pun pasti akan berbeda apabila fakta ini telah diketahui dari dulu. Tentunya pemohon peninjauan kembali seharusnya tidak bisa dinyatakan bersalah dengan didasarkan pada rekaman CCTV yang diduga direkayasa tersebut. Bahwa untuk itu kami menjelaskan, dengan hilangnya bagian dari barang bukti rekaman CCTV, hal itu saja sudah merupakan sebuah pelanggaran karena telah menjadikan semua rekaman CCTV tersebut tidak sempurna, sehingga dasar pemeriksaan kasus ini di persidangan juga menjadi tidak legal. Rangkaian cerita yang diperoleh dari rekaman CCTV tersebut menjadi terputus. Adegan-adegan yang ditayangkan di persidangan selama ini menjadi terputus dan tidak bisa menggambarkan kejadian yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan hakim tidak bisa mengambil keputusan secara sempurna. Dengan demikian, fakta ini apabila kita kaitkan dengan keterangan ahli digital forensik Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nuh Al-Azhar, maka jelaslah bahwa ternyata bukan hanya rekaman CCTV tersebut diduga telah direkayasa, karena ternyata selama ini ada bagian yang disembunyikan saksi Dermawan Salihin dan tidak pernah ditampilkan di persidangan. Ternyata rekaman CCTV yang diputar di persidangan itu sendiri juga diduga telah direkayasa. Untuk itu akan kami uraikan satu persatu mengenai dugaan rekayasa tersebut dalam memori peninjauan kembali aku, dan akan dibuktikan dengan keterangan dari ahli digital Wismon Sianipar yang akan kami ajukan ataupun hadirkan di persidangan sebagai ahli.